Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sekeluarga baik ya semuanya. Alhamdulillah, tolong tetap, karena saat ini kita masih dalam masa pandemi, corona belum usai, bahkan kasusnya terus meningkat. Saya harap ibu-ibu semuanya sekeluarga dan diingatkan keluarganya tetap menjaga protokol kesehatan. Apa itu Bu? Yang pertama, iya, terima kasih Bu Sari, rajin cuci tangan. Yang kedua, Bu Ratna, iya betul sekali, jaga jarak. Oh iya, pakai masker. Terima kasih Bu Hamdana. Terus yang ke selanjutnya, hindari kerumunan. Jadi sering cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Kalau bisa selalu makan makanan yang mengandung banyak vitamin C. Bisa dari buah-buahan, bisa juga dari sayuran. Kelor itu sangat tinggi. Oke, terima kasih. Kita akan mempelajari materi tentang penelantaran anak. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Oke, ibu masih ingat kemarin? Oke, sebelumnya saya lupa. Sebelumnya kita ice breaking dulu, atau kita tepuk semangat lagi biar semuanya semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke, semangat. Tepuk tangan yang keras buat semuanya. Oke ibu-ibu, kita masih dalam materi tentang penelantaran anak. Ya, penelantaran anak. Oke, dalam penelantaran anak kemarin sudah saya bacakan cerita tentang seorang anak kecil yang menghidupi adiknya. Siapa namanya? Betul sekali, namanya Tasripin. Nah, oke, ibu kenal dengan Tasripin? Kenalannya di mana? Oke, Tasripin itu anak dari mana kemarin? Dari Jawa Tengah, dari Kebumen. Iya, betul sekali. Dia umurnya berapa? 12 tahun. 12 tahun, betul. Dia adiknya ada berapa? Ada 3 adiknya. Terus ayahnya kemana? Ayahnya bekerja. Ya. Ibunya meninggal. Oke, terima kasih. Ibu tahu nggak kemarin yang dilakukan Tasripin itu apa? Bekerja, betul sekali. Bekerja di mana? Di sawah. Mulai jam berapa? Betul, jam 7. Jam 7 sampai jam 12 kemarin ya. Jam 12. Oke. Gajinya berapa, Bu? Penghasilannya dari pekerja di sawah? 30 sampai 40 ribu per hari ya. Oke. Terus selain bekerja di sawah, apa saja yang dilakukan kemarin? Memandikan adik, betul sekali. Apalagi Bu? Memasak, betul. Ada lagi? Ya, Bu Ida. Mencuci pakaian. Oke, ada lagi? Mengantar ke TPQ. Ngaji nggih? Ngantar ke TPQ atau ngaji bisa. Oke, ada lagi? Memandikan adik, memasak, mencuci, mengantar, membersihkan rumah nggih.
Baik ibu-ibu, kita sudah mengklasifikasi atau merinci apa saja yang dilakukan oleh Tasripin anak berusia 12 tahun dengan pekerjaan yang dia lakukan. Sekarang saya tanya, Tasripin itu usianya dia harusnya sekolah apa bekerja? Betul sekali, sekolah. Dia harusnya sekolah, tidak bekerja. Betul, tidak boleh bekerja. Nah, pekerjaan yang dilakukan Tasripin ini seharusnya pekerjaan siapa? Oke, dari atas. Bekerja di sawah, pekerjaannya ayah. Oke, saya tulis A nggih. Oke. Memandikan adik, tugasnya ibu. I. Memasak, tugasnya ibu. Oke. Mencuci, tugasnya ibu. Mengantar TPQ, bisa jadi tugasnya ayah nggih, ayah. Oke. Bersih-bersih di rumah, tugasnya siapa? Ibu. Kalaupun ibunya Tasripin sudah meninggal, berarti tugasnya ibu ini seharusnya dilakukan oleh ayah. Betul sekali. Berarti semuanya ini adalah tugasnya ayah. Boleh dibantu anaknya. Jenengan ngongkon anaknya korah-korah, monggo ndak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu jam belajar ataupun jam bermain. Yang kita diperbolehkan untuk menyuruh anak kita bekerja itu satu, tidak mengganggu waktu belajar dan bermain. Boleh jangan nyapu, boleh enggak apa-apa. Mencuci piring, mencuci baju membantu saja karena itu agak berat nih. Terus bersih-bersih rumah, boleh. Mengajak anak ke toko belanja atau mengajak anak di pasar, boleh. Yang penting tidak mengganggu waktu belajar atau bermain. Yang kedua, pekerjaan itu tidak boleh berat. Ini di sawah berat apa enggak? Berat bu, mencangkul, menanam, memanen dan lain sebagainya. Enggak boleh ini. Jenengan ngajak anaknya ke sawah boleh, tapi dalam rangka memperkenalkan kepada anak pekerjaan orang tua. Nggih. Atau kalau enggak gitu biar anak tahu ini loh pekerjaan orang tua. Biar anaknya itu prihatin dan belajar kemandirian. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tidak mengganggu belajar ataupun bermain. Yang kedua adalah tidak memberatkan, apalagi sampai jam 7 sampai jam 12. Tidak boleh. Yang ketiga, biar anak tahu atau prihatin, ini loh pekerjaan orang tua, biar anak nantinya belajar mandiri. Oke. Jadi, pekerjaan yang dilakukan Tasripin sebanyak ini adalah bentuk dari penelantaran terhadap anak. Boleh napa mboten? Gak boleh. Kenapa? Penelantaran terhadap anak kok tidak boleh? Alasannya adalah ya, kita akan pelajari kenapa tidak boleh menelantarkan anak. Yang pertama, anak akan ketika anak seperti Tasripin ini akibatnya apa bu? Oke, betul, putus sekolah. Jelas masa depannya akan terganggu gitu. Yang kedua, akibat dari penelantaran anak atau contoh Tasripin ini, akibatnya apa? Iya, betul sekali. Anak adalah tidak punya teman, gak duwe konco. Yang ketiga, akibat dari penelantaran apa bu? Kira-kira monggo, ada yang mau jawab? Iya, susah bergaul. Betul sekali. Hampir sama nggih, bergaul. Terus capek, betul sekali, anak capek. Atau kalau nggak gitu kesakitan ya, kesakitan, mungkin kena cangkul, kena
sabit dan lain sebagainya. Ada lagi akibat dari penelantaran anak itu, ya, tidak punya masa depan. Oke, jadi ibu-ibu, apa yang dilakukan orang tua Tasripin itu benar atau salah? Salah, karena orang tua ada. Kenapa harus pergi ke Kalimantan? Kenapa nggak bekerja di sekitar rumah saja? Kenapa kok harus pergi ke Kalimantan? Mau kan umpama nggak punya sawah bisa jadi buruh tani, nggarap sawahnya orang kan bisa. Tidak harus meninggalkan anak-anak usia sekolah sekelas Tasripin 12 tahun masih SD, harus menghidupi ketiga adiknya, harus melakukan semua pekerjaan rumah, harus mencari uang untuk bekerja. Semua pekerjaan ayah dan ibu dilakukan oleh Tasripin. Ini adalah penelantaran anak yang luar biasa dan tidak boleh terjadi. Paham nggih? Paham. Jadi kita harus memperhatikan ini hak-haknya anak. Ketika kita tahu hak-haknya anak, kita akan tahu akan penelantaran terhadap anak, dan itu tidak boleh dilakukan. Akibatnya apa? Anak akan putus sekolah, tidak punya teman, susah bergaul, capek atau kesakitan, dan tidak punya masa depan. Kalau anak sudah tidak punya masa depan, berarti orang tua tidak berhasil, orang tua tidak sukses dalam membesarkan anaknya. Paham nggih, ibu-ibu semuanya? Oke, jadi kita harus tahu batasan-batasan apa yang boleh atau tidak boleh untuk memperkerjakan anak atau mengajak anak bekerja. Apa aja tadi yang boleh dilakukan adalah syaratnya satu, sing wau Bu. Ya, tidak mengganggu jam belajar atau bermain. Anak harus bermain juga loh Bu. Oke, karena usia anak itu apalagi masih di usia SD ke bawah itu harus bermain memang untuk mengembangkan pemikirannya atau sarafnya. Yang kedua adalah tidak memberatkan. Yang ketiga adalah apa tadi? Hanya untuk pembelajaran agar anak tahu dan prihatin ini loh pekerjaan orang tua, dan diharapkan itu sebuah bekal kemandirian untuk dia di masa depan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Panjenengan luar biasa dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ingat, panjenengan punya kewajiban terhadap anak, anak juga punya hak dari orang tuanya, kasih sayang, tempat, sandang, pangan, dan papan yang layak, dan juga pendidikan dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kita bisa, ketika kita tahu hak-haknya anak, kita bisa menghindari kasus atau perlakuan buruk terhadap anak, terlebih-lebih menelantarkan. Terima kasih atas hari ini, nggih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di tengah pandemi ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.